Hai semuanya, apa kabar? Aku Nadia dan hari ini kita lagi on the road menuju tempat yang super seru. Yap, kita mau ke Museum Pendidikan Nasional UPI. Udah tahu belum tentang museum ini? Katanya sih isinya banyak banget benda-benda sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi penasaran banget nih, pengen lihat seperti apa sekolah zaman dulu dan bagaimana perkembangan pendidikan kita sampai sekarang. So, stay tune ya, kita akan explore bareng-bareng. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita tiba di Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, UPI memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, di museum inilah kita akan menemukan jejak-jejak sejarah tersebut. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Oke, sekarang kita lihat koleksi pertama yang menarik perhatian, yaitu patung manusia purba. Kita akan melakukan perjalanan waktu yang sangat jauh. Kita akan kembali ke masa di mana manusia belum mengenal tulisan, yaitu masa praksara. Coba kalian perhatikan diorama di belakang saya ini adalah gambaran kehidupan manusia pada zaman itu. Mereka hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Tapi tahukah kalian, di zaman yang sangat sederhana ini ternyata sudah ada sistem pembelajarannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya cara berburu. Ini adalah contoh pembelajaran langsung yang paling sederhana. Anak-anak belajar dengan mengamati dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Mereka diajarkan cara membuat alat berburu, cara melacak binatang buruan, hingga cara mengolah hasil buruan. Jadi, meskipun zaman itu sangat sederhana, tapi orang tua sudah sangat memperhatikan pendidikan anak mereka. Selain berburu, manusia praksara juga mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan kerang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran pada masa praksara itu sangat praktis dan langsung. Anak-anak belajar melalui pengalaman sehari-hari. Mereka tidak hanya belajar tentang keterampilan bertahan hidup, tapi juga nilai kerjasama seperti saling membantu dan menghargai alam. Nah, relief ini menggambarkan suasana belajar pada masa itu. Sistem pendidikannya dikenal dengan nama gurukula. Para murid tinggal bersama gurunya di sebuah asrama atau padepokan. Mereka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari agama, sastra, hingga keterampilan seperti membuat kerajinan tangan. Nah, kalau ini adalah wayang menak yang sangat populer di Jawa, khususnya di daerah Kudus. Wayang menak ini punya cerita yang unik loh. Ceritanya berasal dari kitab Benak yang mengisahkan tentang perjuangan Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Dalam wayang menak, tokoh Amir Hamzah ini digambarkan sebagai seorang kesatria yang gagah berani dan taat beragama. Kalau kalian perhatikan, kostum wayang menak ini sangat khas. Perpaduan antara budaya Jawa dan Islam sangat terlihat jelas. Misalnya, wayang menak menggunakan pakaian adat Jawa, tetapi ceritanya diambil dari sejarah Islam. Ini adalah contoh bagus tentang akulturasi budaya.
Sekarang kita akan membahas peran gereja sebagai pusat pendidikan. Pada masa awal penyebaran agama Kristen di Indonesia, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan. Di sini orang-orang diajarkan tentang agama, baca tulis, dan berhitung. Di dalam gereja ada para misionaris mengajarkan anak-anak tentang agama Kristen. Mereka juga mengajarkan mereka cara membaca dan menulis. Hal ini sangat penting karena pada masa itu banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekarang kita sudah sampai di ruangan yang menampilkan suasana SD di tahun 1950-an. Di kelas ini sangat sederhana bukan? Bangku dan mejanya terbuat dari kayu, papan tulisnya masih menggunakan kapur, dan buku-buku pelajarannya pun tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kita punya banyak seragam yang beragam dan rapi, dulu banyak anak sekolah yang datang tanpa seragam. Kalau ini adalah ruang kerja kepala sekolah tahun 50-an. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sih ruang kerja kepala sekolah dulu? Pokoknya lihat deh, permainan mereka juga unik-unik banget kan? Ini dia kelas yang menjadi saksi bisu semangat belajar anak-anak sekolah di era 70-an. Oke guys, sekarang kita pindah ke tempat yang lebih seru lagi. Nih, kalau tadi kita udah ngeliat gimana seriusnya belajar di kelas, sekarang kita bakal ngeliat gimana asiknya main di halaman sekolah. Lihat nih, anak-anak di sini lagi asik main, seru banget kan? Permainan ini nggak cuma bikin badan sehat, tapi juga melatih kita untuk berpikir cepat dan bekerja sama. Oke guys, sekarang kita akan sedikit bernostalgia dengan melihat perkembangan baju seragam anak SD dari zaman dulu hingga sekarang. Kalau yang ini seragam SMP negeri pada masa sekarang. Selanjutnya ada beragam jenis seragam sekolah kejuruan dari tahun 1950-an sampai 1990-an. Ada juga nih perkembangan seragam guru dari masa ke masa hingga sekarang. Nah, kalian tahu gak siapa orang-orang di foto ini? Yap, ini adalah para menteri pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Lalu ada sejarah kurikulum yang dimulai dari 1947, rencana pelajaran 1964, rencana pendidikan sekolah dasar, 1968 kurikulum sekolah dasar, 1973 kurikulum PPSP, 1975 kurikulum sekolah dasar, 1984, 1994, 1997 revisi kurikulum 1994, 2004 KBK, 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2013 kurikulum 2013. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita tentang perjalanan kita di Museum Pendidikan Nasional UPI. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran tentang betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa kita.
Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali ilmu ya.